Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Walaupun kita beribadah online di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tetap ada di dalam setiap
boleh menyembah Tuhan. Itu kerinduan kita, amin. Biarlah setiap mulut boleh mengaku, setiap lidah boleh mengaku bahwa hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Katakan pujian ini, langit dan bumi pujilah Tuhan.
melalui kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga firman yang kami dengar itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di setiap hati kami, dan kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Walaupun kita tidak berjumpa di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat. Amin. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di masa-masa sekarang ini. Bapak Ibu mungkin bingung, kemarin sudah ibadah, sekarang kok bisa online lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, percayalah semua itu untuk kebaikan kita bersama. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir, walaupun di rumah kita akan tetap merasakan kehadiran Tuhan. Bangun hidupmu terus dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri kita, dan dimanapun kita berada, Allah selalu maha hadir. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah minggu pertama untuk kita bisa mengawali di dalam bulan Oktober Bapak Ibu, dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan memberikan tema pada pagi hari ini adalah menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan buka di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Ini adalah kisah bagaimana Rasul Paulus bisa menerima Injil Kristus, dan dia bisa mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang lain, dan orang lain itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini Bapak Ibu, Galatia pasal yang pertama ayat yang 11 sampai ayat yang ke-24. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab aku telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24 ini menceritakan kisah bagaimana Rasul Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan bagaimana dia bisa membagikan itu kepada orang lain. Bukankah itu menjadi kerinduan dari Allah kita, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kita harus memberitakan, menyampaikan kabar keselamatan itu. Injil itu adalah kabar kesukaan, kabar gembira yang harus orang lain dengar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus ingin mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan pada akhirnya adalah memuliakan Allah.
muridku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus memperbanyak jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa kita tidak akan memperbanyak harta duniawi, tetapi mari kita memperbanyak harta surgawi. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena Allah sangat penting baginya adalah seorang jiwa. Karena bagi Yesus satu jiwa itu berharga. Dan pada waktu satu jiwa itu selamat percaya kepada Yesus Kristus, maka sorga akan bersorak-sorai. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menyelamatkan jiwa itu adalah hatinya Allah. Nyawanya diberikan kepada saya dan saudara supaya setiap orang bisa selamat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk saya dan saudara, untuk menyelamatkan semua manusia. Sekali lagi saya katakan bahwa satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, siapa yang harus kita menangkan? Bapak Ibu, yang kita harus menangkan adalah orang-orang yang belum mengenal Dia. Bukan agama saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada orang Kristen juga, tapi dia tidak mengenalnya. Sehingga kita melayani semua orang yang belum mengenal Allah. Kenapa orang Kristen juga tidak bisa mengenal Allah? Karena sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Sama seperti agama yang lain, tahu aja bahwa Yesus adalah juru selamat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan soal agama. Agama tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid, supaya murid-murid itu mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, namun bagaimana caranya kita menginjil? Bagaimana caranya kita bisa bersaksi? Bagaimana caranya kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dari latar belakang Paulus yang kita baca tadi, dia adalah seorang yang tidak sangat-sangat baik hidupnya, saudara. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu dia tahu bahwa sejak dalam kandungan ibuku dia sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan di dalam ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Ingat Bapak Ibu, bahwa bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih saya dan saudara. Itu sebabnya bersyukurlah Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan. Amin. Bersyukur kalau kita dipilih oleh Allah, karena tidak semua mendapat bagian itu. Tetapi kalau hari ini engkau menjadi pilihan Allah, bersyukurlah karena itu pilihan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun Rasul Paulus dari latar belakang masa lalu yang begitu jahat, tetapi kalau dia dipilih oleh Allah, dia pasti akan menerima keselamatan. Bagaimana caranya kita bisa bersaksi, saudara? Yang pertama, kita harus mengenal produknya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu sales itu Bapak Ibu akan jual produk, bukan?
Jadi bagaimana kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan? Bagaimana kita bisa menyaksikan Allah? Bagaimana kita bisa menyaksikan Yesus? Bagaimana kita bisa menyaksikan Roh Kudus? Saudara dikasih oleh Tuhan, kenallah pribadi tersebut. Amin. Kenal dulu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mengenal Dia. Mengenal siapa Allah kita. Saudara, waktu saudara tidak kenal produk saudara, orang tanya, "Loh kok Tuhannya 3?" Saudara bingung. Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah kita satu. Bagaimana kita bisa tahu? Kita menjelaskannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kenallah Dia. Dari mana saudara mengenal? Bacalah firman-Nya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kenal produknya. Bagaimana kita bisa menyaksikan? Kita mengenal Allah yang kita sembah. Sesuatu yang kita jual. Kita bukan menjual diri kita, tetapi kita sedang memberitahukan, ini loh yang saya yakini, ini loh yang saya percayai, ini loh yang saya ikuti. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita kenal Allah sebagai Allah yang hidup. Nanti di akhir firman Tuhan saya akan memberikan contohnya bagaimana saudara bisa bersaksi dengan cara yang sangat sederhana, namun saudara mengenal siapa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, setelah kita mengenal siapa Allah kita, kita mengenal produk kita, maka kita akan pahami produk kita. Saudara sudah tahu, oh dialah Yesus Juru Selamat. Saudara akan pahami lebih dalam. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita pahami produk, kita sedang melakukan sesuatu yang baik untuk kita, saudara. Itu sebabnya lakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak hanya sekedar tahu, tetapi lakukan satu demi satu. Gagal boleh saudara, tapi terus boleh untuk bisa mengarah kepada perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus dia paham betul dan dia menyadari dan dia mengatakan, aku akan memberitakan firman itu. Yang kutuliskan ini bukan dusta, karena dia tahu itu adalah satu kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, pahami produknya, lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena kita masih manusia kedagingan, tapi terus kita akan berusaha untuk mencapai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, mari kita alami khasiatnya. Kalau saudara sudah kenal, saudara paham produknya, alami. Kalau alami saudara dikasih oleh Tuhan, kita lakukan, maka kita akan mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh, jangan lagi kembali kepada semula, saudara dikasih oleh Tuhan. Nikmati persekutuan itu bersama dengan Dia. Dalam situasi apapun kehidupan saudara, baik suka maupun duka, nikmati persekutuan itu bersama dengan Dia dan alami terus perjumpaan dan pertemuan bersama dengan Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, setelah kita mengalami itu, setelah kita bisa melakukan itu, kita menikmati persekutuan dengan itu, pasti yang selanjutnya, yang keempat, saudara dikasih oleh Tuhan, bagikan produknya. Bagikan. Mungkin kalau saudara bagikan, mungkin saudara akan begini, malu kan saya juga belum 100% saya baik. Ini yang dibutuhkan, namanya berani bayar harga. Karena untuk menyaksikan Tuhan, kita harus berani bayar harga. Artinya apa? Kalau kita belum merasa bahwa kita belum baik, kita harus terus berjuang untuk ke arah yang baik. Amin. Itu saudara dikasih oleh Tuhan. Berani bayar harga. Kalau berani bayar harga, berarti kita harus berjuang untuk diri kita, untuk melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Berani bayar
dicemooh Bapak, tetapi lihat hasilnya. Amin saudara. Karena proses tidak akan mendustai hasil. Pada waktu saudara dicemooh, saudara berani bayar harga, dan saudara berjuang untuk lebih baik, saudara dikasih oleh Tuhan, bagikan itu kepada orang lain. Mau dia terima atau tidak, mau dia caci maki atau tidak, itu urusannya kepada Tuhan. Bagian kita selesai pada waktu kita bagikan kepada orang lain. Saksikan itu kepada orang lain. Apa yang engkau alami? Saksikan itu. Apa yang engkau kenal dia? Saksikan itu. Kasihan yang engkau alami di dalam kehidupan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang keempat. Dan yang kelima adalah tetap setia pada produknya. Artinya apa? Pada waktu saudara bagikan itu kepada orang lain, saudara juga harus tetap setia kepada produk itu. Saudara harus tetap setia kepada Yesus. Jangan sampai saudara bagikan Yesus, tetapi saudara tidak setia kepada Yesus. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, tetaplah setia. Tadi ujian kita, penyembahan kita yang terakhir, ku ikuti panggilanmu, tetap setia sampai akhir hidupku. Tetaplah setia. Amin saudara. Dalam situasi kehidupan apapun yang kita alami, kita tetap setia. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ini 5 caranya bagaimana kita bisa menyaksikan Allah kita yang hidup. Yang pertama, kenal siapa dia. Yang kedua, pahami dan lakukan untuk mengubah saudara proses yang kita sedang jalani. Lakukan. Dan ketiga, mari kita bertobat sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, nikmati persekutuan dengan sungguh-sungguh, alami khasiatnya. Yang keempat, mari kita bagikan produknya, bagikan Yesus, berani bayar harga apapun situasinya. Yang kelima, tetap setia pada Allah kita yang hidup. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sangat sederhana. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini ada 5 jari. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ini 5 jari. Ini jari apa saudara? Ini jari jempol. Jari jempol ini kita bisa katakan kepada orang lain. Kalau kita mengangkat jempol, ini biasanya apa saudara? Hebat, betul gak? Wah, kalau anak kita melakukan sesuatu, wah hebat. Kenapa? Karena kita berikan jempol. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan katakan bahwa Allah adalah hebat. Amin. Allah kita hebat. Siapa Allah? Allah lah yang menciptakan seluruh isi dunia. Dia yang menciptakan semua yang ada di dalam dunia, baik itu tumbuhan, tanaman, hewan, udara, pagi, terang, siang, malam, itu diciptakannya. Tidak ada yang bisa seperti dia, bukan? Adakah manusia yang bisa seperti dia? Tidak ada. Itu sebabnya kita bilang dia hebat. Siapa yang hebat? Allah saya hebat. Dia menciptakan saya, menciptakan manusia. Saya diciptakan. Dia hebat dan luar biasa. Itulah Allah. Allah Bapa yang sangat luar biasa. Segala sesuatu diciptakannya, dan semua baik dan sangat baik. Dan pada waktu hari terakhir dia menciptakan manusia, dia menghembuskan napasnya, dan jadilah manusia seperti saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah kita hebat. Pakai jempolnya, ini Allah hebat. Tapi saudara yang melihat kasih di dalam Tuhan, yang kedua itu adalah jari telunjuk. Ini jari telunjuk, ini tidak sembarangan. Semua jari ini tidak sembarangan. Yang kedua telunjuk. Telunjuk ini biasanya kita
nunjuk, bukan? Kita tunjuk itu, ini. Jadi telunjuk ini adalah Yesus sebagai anak menebus dosa. Kenapa? Karena jari telunjuk ini menunjuk kepada dosa kita yang kita lakukan. Tetapi karena Yesus datang ke dalam dunia, bagaimana dia bisa datang? Kan tadi Allah Bapa, Allah Anak. Apakah dia berbeda orangnya? Tetap sama. Karena Allah Bapa tadi melihat semua dijadikan manusia itu, dijadikan semuanya seluruh ciptaan Allah. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, manusia berbuat dosa. Dia jatuh ke dalam dosa, akhirnya hubungan antara Allah dan manusia itu terputus. Itu sebabnya Allah mengatakan, aku sangat mengasihi manusia karena aku sudah menjadikan mereka menjadi orang yang sangat berharga. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, ada jurang pemisah yang memisahkan antara Allah dan manusia. Bukan berarti orangnya berbeda, tetap sama saudara. Itu sebabnya dia datang turun ke dalam dunia. Dari tahta surga dia turun ke dunia untuk menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi fungsinya sudah tidak lagi seperti Allah Bapa yang menjadikan semua seisi dunia. Tetapi fungsinya adalah Yesus yang menyelamatkan manusia. Bukankah pada waktu Yesus lahir, dia bukanlah antara persetubuhan antara Yusuf dan Maria? Bukan. Kenapa? Karena dia berasal dari Roh. Bukan antara hubungan suami istri. Karena pada waktu Maria mengandung, dia tidak tahu kalau dia sudah mengandung. Dan Yusuf juga heran, saya tidak sentuh dia, tetapi dia hamil. Siapakah gerangan itu saudara? Itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Supaya setiap manusia boleh menerima keselamatan. Kalau manusia menerima keselamatan, maka hubungan Allah yang tadinya bagus dengan manusia akan kembali menjadi sempurna. Itu sebabnya kita bisa panggil dia Ya Aba, Ya Bapa. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, tetap sama, tetapi fungsinya berbeda. Yang tadinya menciptakan seisi dunia, tetapi fungsinya lagi berbeda karena dia harus menyelamatkan manusia dari dosa. Dia harus mengangkat manusia itu kembali dari dosa. Dia turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia 100% untuk membuat saya dan saudara bisa bertemu lagi dengan dia. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ini jadi telunjuk. Dia sudah menunjuk dosa saudara dan dia mengatakan, aku datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan. Dia mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Diampuni semua pelanggaran. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Kuncinya Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu jari telunjuk ini, engkau datang kepada dia dan mengaku dosamu, maka dia mengampuni dosamu. Tidak perlu lagi bawa kurban, tidak perlu lagi bawa domba, tidak perlu lagi bawa lembu, tidak perlu lagi bawa kambing. Tetapi cukup engkau datang kepada dia dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada dia, maka engkau diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, maka kerajaan surga menjadi bagian kita. Tujuan kita jelas, arah kita jelas. Kalau saudara mati, saudara tidak akan kemana-mana, tetapi saudara ada di dalam kerajaan surga. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita percaya dia, mengaku dosa, percaya dia dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan memperoleh kerajaan surga. Saudara gak perlu lagi pusing kemana nanti kalau saya meninggal. Sudah pasti masuk dalam kerajaan surga. Jalannya sudah jelas, tidak cari-cari jalan.
saudara sudah pasti masuk dalam kerajaan surga. Karena untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Yang ketiga ini jari apa, saudara? Ini jari tengah. Jari tengah ini lebih tinggi dari semua. Coba lihat jari saudara di rumah. Coba lihat, adakah jari tengahnya lebih pendek? Tidak. Jari tengah ini lebih tinggi dari semua. Ini artinya apa, saudara? Jari tengah ini melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus lebih tinggi. Kenapa, saudara, dikasih oleh Tuhan? Karena Roh itu penolong. Amin. Roh Kudus itu menolong kita. Pasti kalau namanya penolong dia harus lebih kuat, betul kan? Namanya penolong dia harus lebih dari yang ditolong. Namanya juga penolong. Fungsinya sama. Karena sudah selesai tugas Yesus ke dalam dunia, dia menyelamatkan manusia dan dia harus kembali ke tahtanya, kembali ke surga. Sudah selesai tugasnya menyelamatkan manusia. Waktu dia disalib, mati, dikuburkan dan bangkit hari yang ketiga, selesai sudah tugasnya, dan dia harus kembali kepada tahta kerajaan surga. Itu sebabnya dia memberikan penolong. Tetap dia hadir buat kita. Jangan kira Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah naik ke surga dan dia tidak bersama-sama dengan kita. Karena di dalam Alkitab dikatakan waktu Yesus ada, mereka bersama-sama dengan para murid. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun hari ini Yesus tidak ada bersama dengan kita, dia hadir bersama dengan saya dan saudara. Karena dia adalah penolong. Itu Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saudara harus jelas memahami bahwa Allah Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Di dalam situasi yang kita hadapi, Yesus tidak hadir, Allah tidak hadir, tetapi dia hadir sebagai penolong. Amin. Dia hadir sebagai Rohnya yang kudus untuk menolong saya dan saudara. Yang keempat ini jari apa, saudara? Yang keempat ini jari manis. Ini karena saya ini sudah kekecilan, saudara. Jadi saya tidak pakai jari ini untuk cincin. Biasanya cincin dikenakan di jari manis. Kenapa, saudara dikasih oleh Tuhan? Cincin ini, jari manis ini adalah kita sebagai manusia, bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Amin. Pada waktu pasangan suami istri menyematkan cincinnya, maka itu tanda bahwa dia mengasihi dan dia mau mengambil menjadi istri ataupun suaminya. Itu tandanya bahwa dia begitu mengasihinya. Pada waktu janji pernikahan, pasti pendetanya bilang, apakah yang engkau bawa sebagai tanda engkau mau menikah dengan istri atau suami? Saudara, ini biasanya dikenakan di jari manis. Artinya apa? Saya dan saudara itu berharga di mata Tuhan. Saudara spesial di mata Tuhan. Jari manis ini, saudara, ini disematkan cincin. Ini buktikan bahwa saya dan saudara sangat berharga. Kenapa kita berharga? Karena pada waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita menjadi anak Allah. Kita istimewa. Amin, saudara. Ada lagu anak-anak sekolah minggu bilang kita istimewa. Kenapa? Memang kita berharga di mata Tuhan. Saudara sangat berharga. Apapun keadaan saudara, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merasa tidak berharga. Hidupmu tidak berharga, hidupmu tidak berguna. Tetapi katakan, aku berharga di mata Tuhan. Dan katakan kepada orang lain, kamu pun berharga di mata Tuhan. Ini jari
paling kecil. Wah, kecil ini saudara. Tapi jangan salah, kecil-kecil gini berkhasiat. Coba kalau nggak ada jari kecil yang ini saudara, kita nggak bisa korek. Masa mau korek pakai jempol? Mau korek apa saudara? Kalau ayam mau menetas, kalau ayam mau ini, kita korek pakai kan? Pakai tangan kita. Kalau pakai jempol kegedean saudara, kita lihat, wih udah bertelur. Kita korek apa? Kayak upil. Saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kecil-kecil gini berharga. Amin. Kalau nggak ada yang ini, waduh, susah kita saudara. Yang selip-selip itu nggak bisa dapat. Yang selip-selip itu pakainya yang kecil-kecil. Saudara dikasih oleh Tuhan, jari kelingking ini melambangkan bahwa kita walaupun kecil, kita berguna. Amin. Katakan bahwa saya berguna. Jangan merasa minder, jangan merasa tidak bisa, jangan merasa tidak mampu, tapi katakan aku berharga dan aku berguna bagi Dia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara-saudara mau menyaksikan, nggak usah bawa Alkitab saudara, nggak usah bawa Alkitab kemana-mana, tetapi pada waktu saudara mau menginjil, memberitakan kasih Tuhan, cukup saudara pakai 5 jari yang saudara tadi sudah saya katakan. Pakai itu, katakan bahwa Allahku Allah yang hebat, Allahku Allah yang luar biasa. Dia menciptakan segalanya, Dia menjadikan segalanya, dan Dia mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menembus dosa pelanggaran. Semua dosa diampuni oleh Tuhan, dan kita yakin pasti jalannya masuk surga. Dan yang ketiga, Dia selalu menolong di dalam kehidupan kita. Apapun kesulitanmu, pergumulanmu, kehidupanmu, Dia selalu menolong, Dia selalu hadir, Dia selalu menyertai engkau. Aku sudah merasakannya, pertolongan Tuhan luar biasa. Aku sudah merasakannya bagaimana Tuhan menolong hidup saudara. Saudara saksikan, itu penolong. Dia menolong setiap kehidupan kita. Dan yang kembali katakan bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Semua kita berharga di mata Tuhan. Dia selalu perhitungkan kita, Dia selalu mengharapkan kita, Dia selalu menanti-nantikan kita. Dan yang kelima, walaupun engkau tidak ada apa-apanya, tetapi engkau pasti dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Allah. Percayalah, mungkin hari ini engkau tidak sukses, mungkin hari ini engkau tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi suatu kelak Tuhan akan pakai hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita katakan ini kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, untuk kita boleh membawa jiwa kepada Tuhan, menyelamatkan orang yang belum mengenal Tuhan. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Kita akan datang mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara, kenali Dia, lakukan, pahami, dan lakukan, ubah hidupmu sehingga engkau menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Berjuang untuk boleh bersama-sama dengan Allah. Setiap proses yang kita alami, baik proses suka duka, kita tetap mengatakan, Tuhan, aku mau Engkau tetap ada di dalam hidupku. Lakukan terus, berjuang sampai ada perubahan, sampai ada perubahan di dalam hidup kita. Setelah itu nikmati persekutuannya, pakai terus produknya, pakai Yesus di dalam hidup saudara, bergantung terus kepada Dia, mengandalkan Dia di dalam hidup saudara, berserah penuh kepada Dia. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, engkau akan mengatakan, Tuhan, aku mau bayar harga, menyaksikan kemurahan Tuhan. Aku mau bagikan kepada orang lain, dan katakan aku mau tetap setia kepada Tuhan. Renungkan ini dalam hidup saudara, karena sesungguhnya untuk itulah kita ada di dalam dunia ini. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari teduhkan hatimu di hadapan Tuhan sebelum kau mengambil
Dia datang untuk menyelamatkan setiap jiwa yang mau datang kepada Dia. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus berjuang ke arah yang lebih baik di dalam hidup kami, sehingga orang boleh melihat bahwa ada Yesus di dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau akan terus memakai kehidupan kami. Biarlah kami terus berguna dan terus berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan kami, Tuhan, bukan untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan Allah. Bagaimana Engkau bisa memakai Paulus yang begitu telah masa lalunya, Tuhan, tapi hari-hari Engkau pakai dia di dalam kehidupannya untuk menyelamatkan banyak orang. Pakailah kami, Tuhan, yang kecil ini, yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum Engkau mengambil perjamuan kudus ini, izinkanlah firman ini kembali meneguhkan Engkau bahwa pada waktu Engkau mengambil perjamuan itu, sesungguhnya Engkau sedang memberitakan Injil Kristus, mengingat segala pengorbanannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Persiapkan hatimu di dalam mengambil perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Percayalah, setiap apa yang Engkau lakukan, Allah hadir menolong saudara, menuntun saudara, dan bagikan itu kepada orang lain yang belum mengenal Dia. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami percaya firman-Mu meneguhkan kami untuk kami tetap memberitakan Injil-Mu, Bapa, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menikmati terus perjamuan dengan Tuhan. Shalom. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan unsur-unsur perjamuan yang ada di rumah. Mari kita akan menyanyikan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Pada saat
kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita akan berdoa mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami, karena keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan hari ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kami mengambil bagian di dalamnya, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, dan sucikan kuduskan kami Tuhan. Unsur-unsur perjamuan yang ada pada kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan akan menguduskan semuanya itu. Sehingga sesudah kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Semangat kami semakin berkobar-kobar untuk menyaksikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara, mari dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Bagi yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, dan angkatlah roti di tangan kanan saudara. Kemudian lihatlah ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, yang terluka karena saudara dan saya. Sambil saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita mengambil cawan dan kita mengangkatnya, dan kita melihat dengan iman kita bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang keluar dari setiap luka akibat cambukan yang disebabkan karena dosa-dosa kita yang dipikul. Sambil kita mengangkat cawan ini, kita melihat dengan iman kita kepada pengorbanan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita akan mengambil waktu sejenak. Kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar pengorbanannya buat saudara dan saya, demi keselamatan saudara dan saya. Dan Dia memberi pesan kepada kita supaya kita yang sudah menerima keselamatan itu akan menyatakan dan memberitahukan, menyaksikan kepada orang lain betapa besar
saat ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di kendaraan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, lawan kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu membakar semangat kami, sehingga kami dapat berkata seperti Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, karena untuk itulah engkau datang ke dalam dunia ini, dan untuk itulah kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, berdoa buat bangsa kami, berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berdoa buat seluruh pemerintah kami, berdoa buat seluruh umat-Mu yang ada yang saat ini sedang mengalami tekanan karena adanya virus corona yang begitu marak ya Tuhan. Tetapi kami mau bersyukur kepada-Mu karena kami tahu Engkau Allah yang selalu ada menolong kami. Engkau Allah yang memperlengkapi kami dengan daya tahan tubuh, dan daya tahan tubuh itulah yang akan memampukan kami untuk melawan virus corona, sehingga kami semua akan dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua dokter, para perawat, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, lindungi mereka dan berkati mereka. Semua pasien yang ada di rumah sakit dan semua yang terpapar corona, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bangkitkan semangat mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak terpuruk, tetapi mereka mulai menyadari bahwa hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, mulai hari ini sampai